Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang VPC ya dan web server ya. Jadi di VPC ini kita akan men-setting subnetting. Jadi di sini adalah topologinya seperti ini. Di sini ada region. Nanti kita pilih untuk regionnya adalah Jakarta. Kemudian di sini ada dua availability zone ya. AZ saya singkat AZ, AZA sama AZB seperti itu. Kemudian di VPC ini juga kita akan setting subnetting. Di sini ada public subnet dan juga private subnet. Begitu juga dengan AZB, ini juga ada public subnet sama private subnet. Nanti di sini ada NAT gateway. NAT gateway-nya di AZA ya nanti. Jadi NAT gateway ini fungsinya untuk menjembatani antara public sama private seperti itu. Kemudian nanti untuk web servernya nanti ditaruh di sini di subnet public 2. Kemudian di sini ada internet gateway nanti yang terhubung dengan internet. Jadi yang jaringan public ini, subnet public akan terhubung dengan internet melalui internet gateway seperti itu. Oke, kita langsung aja di sini ya. Jadi di sini adalah AWS Management Console, ini namanya ya. Setelah kita login, di sini ada akunnya. Kemudian di sini ada region ya. Pilih ini ya, Sabah Pacific Jakarta ya. Ini AP Southeast 3 ini ya. Seperti itu. Oke, kita akan pilih di sini VPC gitu ya. Di search ya. Nah, ini kita klik VPC sesuai dengan topologi nantinya ya. Nah, kita create VPC. Nah, kita klik di sini VPC and more. Kemudian di sini kita sesuaikan dengan topologinya tadi ya, lab ya. Lab ini lab. Sehingga nanti sini ada lab VPC. Kemudian IP-nya adalah ini 10.00/16 ya. 10.0. Ya, ini kemudian di sini availability zone-nya kita pilih satu dulu ya. Nanti kita akan tambahkan ya. Ini di 3A ya. Bisa 3A. Kemudian public subnetnya 1, private subnetnya 1. Kemudian kita custom ya, kita availability zone-nya masih ini dulu ya. Kita setting dulu yang availability zone A. Jadi fungsi availability ini adalah availability zone A sama zone B ini adalah untuk high availability. Jadi ketika ada salah satu down maka ada yang backup seperti itu. Oke, kita lanjut di sini. Kemudian di sini kita sesuaikan untuk public subnetnya. Public subnetnya di sini menggunakan 10.000/24 ya. 10.000/24. Nah, seperti ini. Kemudian untuk private subnetnya 10.010/24 ya. 24. Kemudian NAT gateway-nya, ini NAT gateway-nya 1 ya, di sini NAT gateway-nya. Nah, 1, kemudian VPC endpoint-nya none aja ya. Kemudian ini biarkan aja enable DNS hostname sama DNS hostname tercentang seperti ini. Nanti akan muncul sepertinya VPC, kemudian di sini ada ini ya, seperti ini ya. Kemudian nanti ada route table-nya, ada network connection. Ini lab IGW ini ya, internet gateway. Nah, kemudian di sini ada NAT juga ya, NAT. Oke, kemudian kita klik create VPC, kita tunggu ya. Ya, kita klik view VPC ya. Nah, ini masih satu AZA aja ya. Nanti kita akan bikin ini ya, subnet public 2 sama subnet private 2. Oke, di sini kita klik subnet gini ya. Nah, kemudian kita klik create subnet. Kemudian kita klik di sini select VPC. Kita ini ya, pilih lab VPC yang sudah kita buat tadi itu. Kemudian di sini kita kasih nama di sini ya, subnet public 2 ya.
Ya, kita sesuaikan dengan ini lab subnet public 2 dengan IP 10.02.0 ya. Availability zone-nya kita pilih yang B ya. Ya, kita akan create yang ini AZB menggunakan. Yang tadi itu AZA public lab subnet public 1 sama lab subnet private satunya sudah ya. Sekarang kita bikin yang ini public 2 nya di AZB. Kemudian IP-nya adalah 10.02.0/24 ya, ini 10.02.0/24. Kemudian kita create subnet ya. Nah ini, oke, kita sudah buat ini. Kita akan create lagi ya, kita create lagi untuk yang ini lab subnet private 2 ya. Kita pilih VPC yang sudah kita buat ya. Lab subnet private 2 ya. Ini pakai AZB ini. IP-nya adalah 10.0.3.0/24. Nah, seperti ini. Kemudian kita create subnet. Nah, oke, kita klik subnet ya. Subnet di sini. Nah, nanti di sini. Nah, ini public ini ya. Lab subnet public 2, di sini ada private 2 ya. Oke, nanti kita akan asosiasikan di sini ya. Jadi misalkan di sini subnet public 1 kita asosiasikan ke subnet public 2. Sedangkan di sini adalah subnet private 1 kita asosiasikan dengan subnet private 2 nantinya ya. Oke, di sini kita akan klik root tables di sini ya. Table. Oke, kita asosiasikan, kita klik private ini ya, lab RTP private 1 episode is 3A seperti ini ya. Nah, kita lihat di sini ya, details ya, roots. Nah, di sini ada NAT ya. NAT ini fungsinya ini ya, NAT ya, menjembatani antara private sama public ya, NAT. Oke ya, kita klik subnet association untuk mengasosiasikan. Jadi kita klik di sini edit subnet association ya. Ini biarkan tercentang yang private 1. Kita klik juga lab subnet private 2 ya, private 2 ya, private 2 ya, seperti ini. Kemudian kita klik save association. Nah, kita klik di sini ya. Nah, sudah ya, ini private 1 sama private 2 ya. Ya, nanti kita asosiasikan ya. Kemudian yang public sekarang ya, kita asosiasikan di sini. Kita klik ini yang public ya, roots. Kita lihat terusnya di sini ada IGW. Nah, jadi di public ini ada internet gateway. Jadi public ini terkoneksi dengan internet ya, menggunakan jadi subnet public ini akan terkoneksi dengan internet melalui internet gateway. Nah, ini fungsi daripada internet gateway. Hanya di sini di roots ini, di sini ada IGW ini, internet gateway. Kemudian kita klik subnet association, kita klik ini edit subnet association. Nah, kemudian public 1 kita klik di sini, public 2 nya kita centang ya. Kita asosiasikan ya, seperti ini. Nah, ini public. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah ya. Ini. Jadi kita sudah membuat topologi seperti ini. AZA public 1, kemudian di sini ada private 1. Dan antara public 1 sama private ada NAT gateway. Kemudian di sini kita tadi sudah bikin public 2, subnet public 2 sama subnet private 2 ya. Jadi antara private 1 sama private 2 ini kita asosiasikan. Begitu juga dengan ini, subnet public 1 kita asosiasikan dengan subnet public 2 ya, seperti itu. Nah, di sini ada biar terkoneksi dengan internet, maka kita kasih internet gateway. Kemudian nanti kita akan bikin web server di sini menggunakan EC2 ya, di
subnet public 2. Oke. Selanjutnya kita klik EC2 ya. EC2 kita klik di sini EC2. EC2 ini bikin server virtual seperti itu ya. Misalkan kalau di kita itu biasanya pakai VirtualBox atau virtual mesin gitu ya. Oke, kita klik aja langsung kita bikin web servernya. Klik sini Launch Instance. Kemudian kita tunggu ya. Name-nya adalah ini ya, web server ya. Web server gitu ya, web server 1 misalkan. Kemudian di sini ada beberapa MI gitu ya. Amazon mesin image ya. Kita bisa pilih OS sesuai dengan kebiasaan kita ya. Misalkan pakai Ubuntu server atau mungkin Debian server atau Red Hat ya atau SUSE ya, terserah ya. Jadi nggak harus pakai Amazon Linux, nggak harus ya. Oke, di sini saya akan pilih Debian di sini ya, Debian karena saya terbiasa dengan Debian. Debian ini merupakan distro Linux yang tua ya, tua. Jadi turunannya banyak. Ubuntu merupakan turunan daripada Debian dan Debian ini stabil. Oke, saya pilih Debian saja ini ya. Kemudian untuk instansinya segini aja ya. Ini ada speknya. Kemudian ada Keypair. Kita bikin ya. Misalkan belum ada di sini ya, kita create new Keypair gitu ya. Kita pilih. Di sini ada web server gitu ya. Web server Keypair gitu ya. Keypair. Kemudian di sini ada private key-nya, formatnya bisa .pem atau .ppk. Kalau .pem ini biasanya untuk OpenSSH di Linux ya. Kalau .ppk ini untuk putih ya, di Windows kita bisa pakai putih ya. Kita pakai putih aja nanti ya, karena mungkin kita bisa pakai Windows ya, kita pakai Windows ya, makanya kita nanti pakai putih ini .ppk. Sebenarnya kita bisa download pakai .pem ini, kemudian kita konversi ke .ppk menggunakan putihgen ya, namanya putihgen yang apa namanya untuk mengkonvert dari .pem ke .ppk. Oke, kita download yang ini aja nantinya ya. Create Keypair gitu ya. Kita simpan ya di directory kita, misalkan di sini ada download. Kita save. Kemudian untuk network settingnya kita edit ya, kita sesuaikan, kita pilih VPC yang sudah kita buat tadi, lab VPC. Kemudian kita pilih yang sini ya, subnet public 2 ya, kayak topologi ini subnet public 2 di sini ya, web servernya ya, lab subnet public 2 ya. Kemudian pilih ini ya, auto assign public IP, ini penting, jadi jangan lupa ini di enable supaya nanti kita dapat IP public dan juga nanti DNS ya, sehingga bisa kita akses seperti itu. Kemudian kita akan di firewall ini security groupnya, kita create security group ya, web server security group seperti ini ya. Nah gini aja wis. Nah, web server security group. Kemudian di sini ada inbound ya, inbound security group rules. Jadi inbound ini request dari user biasanya. Kita bisa mengakses apa aja di situ. Yang pertama adalah di sini ada defaultnya SSH. Kemudian source type-nya adalah anywhere dari IP berapapun, ini 0.0.0.0/0 ini ya, ini dari berapapun. Kemudian kita akan tambahkan role-nya. Kita tambahkan SS, kita ketik SS HTTP mana, HTTP ya, ini HTTP ya. Kemudian ini pilih di sini anywhere, portnya 80. Kemudian kita tambahkan HTTPS juga di sini, HTTPS ini ya, ini anywhere gini ya, anywhere ya, di web server ya.
server gini aja ya. Jadi yang kita buka di sini infonya adalah SSH, HTTP sama HTTPS. Ini aja yang kita akan buka ya. Nah, kemudian kita lihat advanced network configuration-nya. Ada ya. Kemudian configure storage-nya ini menggunakan EBS ini, Elastic Block Storage. Ini bisa ditambahkan ya. Untuk saat ini 8, nanti juga bisa ditambahkan seperti itu. Bisa diubah sewaktu-waktu ya. Ya nanti di stop dulu instansinya baru bisa ditambahkan nanti. Kalau sekarang 8 GB aja. Biarkan seperti ini ya, seperti itu. Kita klik advance ya. Kita lihat dulu menunya. Oke, sudah itu aja ya. Oke, langsung aja di sini sudah ini ya, menggunakan Debian 11. Kemudian ini virtual servernya, firewallnya ini ya. Nanti kita akan beri nama web server gitu ya, web server. Oke, kita klik launch instance. Ya ini sukses ya, kita klik view all instance. Nah, pastikan statusnya cek nanti ada 2/2 gitu ya. Ini masih diinisialisasi. Nanti bisa kita refresh seperti ini ya, ini masih inisialisasi. Kita tunggu aja. Nah, ini sudah statusnya sudah seperti ini ya. Berarti sudah running. Kita klik ini web servernya, kita centang. Ya, di sini ada di details ini ya. Jadi ketika kita centang ini nanti akan muncul tab-tab, banyak tabnya ya. Details. Kemudian di sini kita dapat IP public ya. Atau mungkin DNS-nya seperti ini. Nanti kita bisa buka ya. Karena ini belum kita install web servernya. Kita belum install Apache-nya, jadi masih belum. Nanti kita akan coba. Nah, setelah ini kita akan konekkan di sini, klik connect ini ya. Kita klik connect. Nah, di sini ada session manager, ada SSH client seperti ini ya. Nah, di sini ada SSH ini menggunakan PEM, ini biasanya di Linux ya, seperti ini di Linux ya. Nanti kita akan menggunakan putih ya, putih. Ini adalah usernya admin, untuk Debian pakai admin ya. Kemudian ini adalah nama hostnya. Oke, kita akan putih ya. Nah, putih downloadnya nanti bisa di download di sini putih gitu ya. Nah, di sini ya, putih.org kita bisa download di sini. Kita pilih yang ini ya, 64 bit ini ya, yang MSI aja. Nah, kita klik MSI aja ya, seperti ini. Oke, kita akan buka putihnya ya. Nah, ketika kita install putih tadi, kita akan menginstal ini, reinstall putih sama putihgen ya. Putihgen ini fungsinya buat mengkonvert yang tadi ya, .pem ke .ppk ya. Kalau PEM itu diakses di Linux, sedangkan di ppk itu di putih. Oke, kita akan buka putihnya di sini ya, putih configuration. Kemudian kita sesuaikan dengan di sini ya. Di sini usernya adalah admin ya. Nah, kita copy aja ya, Ctrl C di keyboard. Kita taruh di sini, Ctrl C. Kita bisa sessionnya kita save di sini ya. Portnya 22, ini SSH ya. Kita klik save ya. Kemudian di sini connectionnya, kalau SSH ini biasanya tiap berapa detik sekali akan putus gitu ya kalau kita inaktif gitu ya. Kita nggak ngetik di keyboard gitu. Jadi kita kasih 90 misalkan. 90 ini dia akan berjalan 5 menit ya. 5 menit. Kemudian 5 menit itu masih bisa, meskipun idle gitu ya, idle 5 menit masih bisa ya. Kemudian di sini ada SSH plusnya, kita klik ini out ini ya, kita centang. Di sini ada credential, di sini ada private key file for authentication. Kita browse yang tadi itu ya,
web server keypair-nya ya, yang tadi kita sudah download keypair-nya yang tadi, web server keypair. Kita klik open seperti ini ya. Oke, kemudian kita klik di sini ya, klik open. Nah, kita accept. Nah, ini sudah, kita bisa remote di sini ya. Nah, PWD kita berada di mana, admin ya, uname A ya, ini adalah Debian ya. Kemudian kita akan menginstal web servernya menggunakan sampp ya. Sampp download gitu ya, sampp download. Untuk di Linux bisa menggunakan di sini Apache Friends ini, atau mungkin di Sosfok ini juga ada. Nah, di sini kita pakai bahasa Inggris saja. EN ini. Ya, kita bisa download Linux yang terbaru 824 di sini yang pas video ini dibuat ya, versi yang terbarunya, dan ini 82.4 ini bisa di-download ya. Setelah di-download, atau mungkin bisa di sini di Sosfok ini juga ada ya, di Sosfok. Kita pilih yang untuk sampai Linuxnya yang versi 824 untuk saat ini ya. Ya, ini sampai Linux ini ya. Oke, ini sudah kita download sebelumnya ya. Sampai ini sudah kita download ini ya, kita download. Kemudian nanti kita akan transfer menggunakan FileZilla ya, FileZilla kliennya ya, itu menggunakan SFTP ya, SFTP. Kita sudah menginstal SSH ya, FileZilla gini. Nah, ini sini ya, FileZilla project.org. Nah, install sini aja ya, di download ini, download FileZilla client, kemudian diinstal. Nah, setelah diinstal nanti kita jalankan ya. Di sini FileZilla, nah ini kita akan mengkoneksikan. Di sini kita klik ini ya, setnya di sini. Server ini kita bikin new site. AWS web server gitu ya. Kemudian di sini pakai SFTP, ini SSH file transfer protocol. Jadi kita menggunakan SSH sebenarnya ya. Kemudian di sini logon type-nya adalah key file menggunakan keypair-nya tadi itu. Kemudian di sini kita lihat ya. Di sini ini adalah usernya adalah admin, kita klik, kita Ctrl C ya di keyboard. Di sini usernya adalah admin, kemudian hostnya adalah ini host, EC2, seterusnya compute amazon aws.com. Ctrl C hostnya ini, kemudian kita pilih key filenya adalah ini web server keypair. Kita klik open ini ya, ppk files ya, open. Oke, kita konekkan di sini. Nah, ini ya, di sini ya, di sini home admin. Kemudian kita akan upload di sini, upload gitu ya, upload, klik kanan upload. Ini yang di lokal kita ya, yang sudah kita download tadi sampai Linuxnya. Kemudian di sini yang di AWS web server yang menggunakan Debian. Nah, iya, ini sudah kita upload ya. Oke, kita akan cek di sininya ya, ls ya. Nah, ini yang sudah kita upload tadi. Nah, ini ya, dan demikian ya, kita sudah belajar membuat VPC, dimana VPC tadi kita sudah setting subnetting, kemudian net gateway dan juga internet gateway ya, dan juga instalasi web server menggunakan Debian ya. Nah, untuk kita juga sudah setting ini apa namanya, bisa remote
web servernya menggunakan putih, dan juga kita sudah upload file menggunakan FileZilla ya. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.